Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih beri kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari segala musibah, termasuklah musibah yang sedang melanda negeri kita saat ini, iaitu COVID-19. Mudah-mudahan musibah COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita tercinta ini, insya-Allah. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kita jumpa lagi dalam kajian kitab Tanqih Al-Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tajuk keutamaan Jumat. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jumu'ah ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah segala jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-A'la meriwayatkan dari ayahnya Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah matahari terbit maupun terbenam atas hari yang lebih utama daripada hari Jumaat. Tak satu pun hewan melata di atas bumi ini kecuali takut pada hari Jumaat, kecuali dari golongan besar, iaitu jin dan manusia. Pada tiap-tiap pintu masjid ada 2 malaikat yang menulis manusia pertama. Menulis dari manusia yang pertama. Yang pertama, maksudnya siapa yang datang masjid solat Jumaat lah. Siapa yang pertama seperti seseorang yang mengorbankan unta. Seperti seseorang yang mengorbankan, setelah itu seperti seseorang yang mengorbankan sapi. Setelah itu seperti seseorang yang mengorbankan kambing. Setelah itu seperti seseorang yang mengorbankan ayam. Dan setelah itu seperti seseorang yang mengorbankan telur. Bila imam berdiri, maka catatan-catatan dilipat. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Ghunyah. Ini fadilah solat Jumaat. Sebagai motivasi kepada kita agar kita semangat bergairah untuk mendatangi lebih awal solat Jumaat. Semakin awal kita datang, semakin besar fadilahnya kita dapat. Rasulullah SAW juga bersabda, pimpinan hari adalah hari Jumaat. Hari Jumaat termasuk hari yang paling utama. Dijelaskan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Disebutkan satu hadis, pimpinan hari adalah hari Jumaat. Yaumul Jum'ah. Lebih besar, hari Jumaat itu lebih besar daripada hari Aidil Adha dan Aidil Fitri. Di dalam hari Jumaat ada 5 keistimewaan. Pada hari itulah, maksudnya hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari itu juga, yakni hari Jumaat, Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. Pada hari Jumaat juga, Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Pada hari Jumaat juga ada suatu saat di mana hamba tidak meminta sesuatu kepada Allah kecuali dia memberikannya selama dia tidak meminta dosa atau memutuskan hubungan keluarga. Pada hari itu, maksudnya hari Jumaat, kiamat terjadi. Tidak ada malaikat, langit, bumi, angin, gunung maupun batu kecuali takut akan hari Jumaat. Hadis riwayat Syafi'i, Ahmad dan Bukhari dari Sa'id bin Ubadah. Jamaah yang berbahagia, betapa agungnya hari Jumaat. Di mana dikatakan hari Jumatlah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam meninggal dunia. Dan dikatakan di sini, apabila Jumat ada suatu ketika, suatu saat, kalau ada hamba yang bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, selagi doanya itu bukan untuk maksiat atau untuk memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan kabulkan. Semua malaikat, angin, batu,
takut kepada hari Jumat. Takut kalau terjadi kiamat pada hari itu. Yang tak takut cuma jin dan manusia. Dalam satu hadis dikatakan, Yaumul Jum'ah hijjulil fuqara. Sesungguhnya hari Jumat itu hajinya orang miskin. Jemaah yang berbahagia. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mandi pada hari Jumat, maka terkuburlah dosa-dosanya dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Hakim dari Qatadah. Artinya, kalau kita solat Jumat, mau pergi solat Jumat maksudnya, disunahkan mandi dahulu. Jadi siapa yang mandi pada hari Jumat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Jangan lupa, kalau hari Jumat, kita mandi. Kecuali kita dari tempat kerja barangkali tak sempat, tapi kalau dari rumah, sebaiknya dianjurkan sekali mandi lebih dahulu dan berwangi-wangian. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, siapa saja yang mandi pada hari Jumat, maka dia berada dalam kesucian sampai Jumat berikutnya. Artinya kenapa? Karena Allah sudah mengampunkan dosa-dosanya, maka dia menjadi hamba yang suci. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, sesungguhnya di hari dan malam Jumat terdapat 24 jam. Allah Subhanahu Wa Taala memerdekakan 600,000 orang, ya, dari setiap jamnya. Dari apa? Dari azab neraka. Allahu Akbar. Satu hari, satu malam, Jumat dan malam Jumat itu 24 jam. Setiap jamnya itu diampunkan oleh Allah. Diangkat oleh Allah yang orang itu mestinya masuk neraka, ya, sebanyak 600,000 orang per jam. Tentu orang yang dimaksud orang yang tidak melupakan fadilah Jumat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kami menerima riwayat dari Abu Nasr, dari ayahnya dengan sanad dari Sabit Al-Banaqi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 600,000 orang yang dimerdekakan dari neraka pada setiap siang dan malam Jumat. Di hari Jumat ada 24 jam. Dalam setiap jamnya ada 600,000 orang dimerdekakan dari neraka. Semuanya ditarik dari neraka, tentu menuju surga. Ini sebuah fadilah, menunjukkan agungnya, mulianya hari Jumat. Kalau Allah saja mengagungkan hari Jumat, kalau Allah saja memuliakan hari Jumat, kenapa kita hamba Allah tidak memuliakan hari Jumat? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam hadis disebutkan bahawa setiap malam Jumat ada 600,000 yang dimerdekakan Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya neraka Jahim menyala setiap hari sebelum tergelincir ketika matahari tegak di tengah langit. Karena itu, jangan kalian solat pada hari itu kecuali hari Jumat. Sesungguhnya hari Jumat itu solat seluruhnya, dan sesungguhnya neraka Jahanam tidak menyala pada hari itu. Ini sekali lagi sebagai pertanda betapa agungnya, betapa mulianya hari Jumat. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang tidak melaksanakan salat Jumat tanpa alasan, hendaklah dia
menyedekahkan 1 dinar. Bila tidak ada, maka setengah dinar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Samurah bin Jundub. Maksudnya, orang yang terkena kewajipan disunnahkan bersedekah 1 dinar emas. Artinya tanpa halangan. Kalau ada halangan lain cerita lagi lah. Jadi orang yang terkena kewajipan sedekah tadi, dianjurkan sedekah tadi, maksudnya 1 dinar emas, bila tak ada setengah dinar, menjadi penebus karena tidak solat Jumat. Hadis ini sahih, iaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan perawi terpercaya yang tidak memiliki cacat. Imam Baihaqi dari Samurah meriwayatkan hadis, walaupun hadis ini dhaif, berikut ini: siapa saja yang tidak melakukan solat Jumat tanpa alasan, hendaklah bersedekah 1 dirham atau setengah dirham atau 1 sa atau 1 mud. Hadis dhaif artinya hadis yang tidak sampai ke tingkat hasan. Dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan 3 kali solat Jumat atau dia meremehkan solat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati pintu hatinya. Summa na'udzubillah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dengan sanadnya hasan dari Ja'du. Kerana sebab tidak beralasan, maka Allah mengunci hati dan menutupi hatinya. Allah tidak memberikan rahmat padanya. Dengan catatan, karena tidak beralasan. Tapi kalau beralasan seperti sakit, musafir, hujan, atau tidak terjamin keselamatannya, itu lain. Tidak termasuk dalam hal inilah maksudnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa alasan, maka dia tertulis sebagai salah satu orang munafik. Hadis riwayat Tabrani dan dari Usmah bin Zaid. Oleh karena itu, sekali lagi jamaah yang berbahagia, jangan sekali-kali kita meremehkan salat Jumat. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Siapa saja yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, maka dihapuskan siksa kubur dari dirinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang meninggal pada hari Jumat, maka Allah SWT menulis pahala syahid untuknya dan dijaga dari azab kubur. Jamaah yang berbahagia, betapa agungnya hari Jumat, betapa besarnya hari Jumat ini. Mari sama-sama kita jaga. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, siapa saja yang berkata kepada temannya, diamlah kamu pada hari Jumat waktu-waktu solat, di saat imam sedang berkhutbah atau berbicara, atau bermain-main, atau menuding dengan tangan atau kepalanya, maka sungguh dia telah berdosa. Siapa saja yang telah berdosa, maka jemaah solatnya tidak sempurna. Jadi kalau kita solat Jumat, janganlah berbual-bual. Bahkan menyuruh orang diam pun, ada kawan berbual kita suruh diam pun, tak boleh. Tak boleh. Kalau kita buat, walaupun menyuruh orang diam, maka sia-sialah Jumat kita. Atau bermain-main. Seperti mana bermain-main dengan handphone juga tidak dibenarkan. Jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita jaga fadilah salat Jumat ini, insya-Allah. Berkah. Allah bimbing kita, Allah tuntun kita
menjadi orang yang betul-betul menjaga fadilah Jumat, insya-Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.